Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita, kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah haid dan nifas dan istihadah. Untuk kajian kita kali ini, kita akan membahas mengenai perkara yang haram, perkara yang diharamkan bagi orang yang kena haid dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Ahmad bin Husain al-Asfihani asy-Syafi'i fi kitabih at-Takrib rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi thamaniyatu asya'a as-salatu was-shaumu wa qira'atul qur'ani wa massul mushafi wa hamluhu wa dukhulul masjidi wat tawafu wal wat'u wal istimta'u fima baina surrati war rukbah. Yang artinya, dan haram bagi orang yang terkena haid dan nifas 8 perkara. As-salatu yang pertama adalah salat, was-saumu yang kedua adalah puasa, wa qiraatul Qur'an yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an, wa massul mushafi yang keempat adalah menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawanya, wa dukhulul masjidi kemudian yang berikutnya adalah masuk masjid, wa tawafu kemudian yang ketujuh adalah tawaf, wal wat'u yang kedelapan adalah wati atau berhubungan, wal istimta'u fi ma baina surrati war rukbah dan bersenang-senang dengan atau dengan memakai bagian tubuh antara pusar dan lutut. Ini adalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas. Sesungguhnya kalau kita telaah dan kita lihat lebih teliti di kitab-kitab para ahli fikih, di sana banyak hal lagi yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja. Di antara yang tidak disebutkan adalah misalnya talak misalnya juga diharamkan bagi orang yang dalam keadaan haid. Juga termasuk yang tidak disebutkan adalah membaca Quran tadi disebutkan ya, masuk masjid tadi disebutkan juga. Jadi di sana ada beberapa hal yang diharamkan yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini, termasuk talak ya, saya ulangi talak. Juga termasuk hal lain yang tidak disebutkan di sini adalah toharoh atau mandi dengan niat toharoh atau wudu dengan niat toharoh bagi orang yang sedang dalam keadaan haid dan nifas. Juga misalnya jadi toharoh yang tidak disebutkan adalah cuma toharoh dan talak ya. Marilah kita memasuki pembahasan mengenai masalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Yang pertama adalah sholat.
Termasuk perkara yang haram atas orang yang dalam keadaan haid dan nifas adalah solat. Yang pertama adalah solat. Dan ini adalah telah menjadi kesepakatan atau ijma di antara para ulama bahwasanya kalau seorang perempuan dalam keadaan haid dan nifas maka dia haram untuk solat. Dan ijma ini telah dinukil oleh beberapa ulama. Misalnya Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' juga nukil ijma'. Juga Imam Ibnu Hazm dan Ibnu Mundir menukil kesepakatan para ulama bahwasanya seorang perempuan dalam keadaan haid dan nifas haram untuk melakukan sholat. Juga di sana banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwasanya haram sholat atas orang yang dalam keadaan haid dan nifas. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika seorang sahabat perempuan tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang haid, tentang sholat ketika haid, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aqbalatil haidatu fada'is sholata." Jika haid telah datang, maka tinggalkanlah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh perempuan tersebut untuk meninggalkan sholat ketika dalam keadaan haid. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kunna nahidhu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa nathuru fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah." Kita dalam keadaan haid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian setelah kita suci dari haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengqadha puasa dan tidak menyuruh kita untuk mengqadha salat. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan atau mafhumnya bahwasanya salat haram bagi orang yang haid, begitu juga puasa. Ini adalah yang pertama, yaitu salat haram bagi orang yang dalam keadaan haid. Sekarang jika seorang perempuan dalam keadaan suci, kemudian datanglah haid. Misalnya seorang perempuan suci pagi dalam keadaan suci, kemudian setelah masuk waktu zuhur datanglah haid, sedangkan dia belum sempat untuk sholat. Apakah dia wajib untuk mengqadha sholat tersebut? Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ulama Hanafiyah mengatakan jika seorang perempuan kedatangan haid di tengah-tengah waktu sholat, misalnya jam zuhur itu masuknya jam 12 siang. Dan jam 12 siang masuk waktu zuhur, jam 3 masuk waktu asar. Lah, ketika jam 1 zuhur misalnya, jam 1 zuhur, jam 1 siang, datanglah haid, sedangkan dia belum sholat zuhur. Maka menurut ulama Hanafiyah, perempuan tadi tidak wajib mengqadha sholat zuhur ketika dia kedatangan haid tadi. Adapun untuk madhabnya ulama Syafi'iyah mengatakan, jika seseorang kedatangan haid atau nifas setelah masuknya waktu sholat dan dia belum sempat mengerjakan sholat tersebut, kalau memang waktu yang telah berlalu itu cukup untuk mengerjakan sholat, maka dia wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Jika misalnya sholat zuhur itu waktunya masuk jam 12 siang, terus jam 12 lebih 10 menit dia kedatangan haid, maka dia wajib untuk mengqadha sholat zuhur tadi. Karena apa? Karena alasannya seseorang itu wajib untuk mengerjakan sholat langsung setelah masuknya waktu sholat. Karena dia tidak mengerjakan sholat ketika langsung pertama kali masuk waktu sholat, berarti dia termasuk teledor. Nah, karena keteledoran ini, maka kalau dia telah berlangsung masuk waktu sholat, 10 menit telah masuk waktu sholat, terus dia belum mengerjakan sholat, habis itu kedatangan haid, maka dia wajib untuk mengqadha
sholat yang ditinggalkan tadi. Gitu ya. Ini adalah untuk madhab ulama Syafi'iyah. Jadi kalau misalnya zuhurnya jam 12, terus jam 12 lebih 10 menit, dia kedatangan haid, maka otomatis kalau nantinya telah suci, dia wajib untuk mengqadha sholat zuhur tadi. Nah, ini adalah madhabnya ulama Syafi'iyah. Kalau menurut ulama Hanafiyah tidak wajib. Dan ini karena ada perbedaan pendapat di antara ulama seperti ini, maka di sana ada sedikit kemudahan, terutama bagi orang-orang awam yang tidak ngerti sama sekali. Kadang-kadang dia itu menganggap tidak wajib sholat, tapi selagi di sana ada qaul yang mengatakan seperti itu, maka dia tidak berdosa, asalkan dia taklid dengan qaul yang dia ketahui. Kemudian, itu adalah kalau dia kedatangan haid di tengah-tengah waktu sholat. Kalau kebalikannya misalnya, kalau misalnya dia sekarang dalam keadaan haid, terus suci. Jadi jika ada seorang perempuan dalam keadaan haid, terus suci, dan waktu sholat kurang sedikit. Misalnya, dia haid, terus sebelum maghrib kurang 2 menit, suci. Nah, maka dia dalam keadaan ini wajib untuk mengqadha sholat asar, karena dia suci di akhir penghujung waktu asar. Dia wajib untuk mengqadha sholat asar, juga wajib untuk mengqadha sholat zuhur. Karena sholat asar ini bisa dijamak dengan sholat zuhur. Maka seakan-akan waktunya jadi satu. Nah, kalau dia suci sebelum maghrib, yang mana waktu di antara dia suci dan masuknya waktu maghrib itu cukup untuk melakukan takbiratul ihram saja, maka dia sudah wajib untuk mengqadha sholat asar tadi berikut sholat zuhur. Karena waktu asar itu adalah waktu yang bisa dijamak dengan sholat zuhur. Ini adalah kebanyakan perempuan tidak memahami masalah ini, maka sebagai seorang suami yang ngerti masalah ini, atau sebagai seorang bapak wajib untuk mengingatkan dan mengajari putrinya tentang masalah yang sangat penting ini. Seperti yang saya utarakan pada kajian saya yang lalu, bahwasanya masalah haid dan nifas ini, di samping seorang perempuan wajib untuk mengetahuinya secara baik, juga seorang laki-laki wajib untuk mengetahuinya, karena dia adalah yang bertanggung jawab atas anaknya dan istrinya. Kalau istrinya bodoh, anaknya bodoh, maka dialah yang bersalah. Kenapa kau tidak mendatangkan atau tidak mengajari istrinya mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan haid dan nifas. Untuk perkara yang kedua, yang haram bagi orang yang dalam keadaan haid dan nifas adalah puasa. Dan ini adalah telah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya puasa itu haram bagi orang yang dalam keadaan haid dan nifas. Dan hal ini telah dinukil oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Jarir, juga Imam Ibnu Mudhir, kesepakatan ulama tentang hal ini. Dan kalau kita lihat hadis yang saya sebutkan tadi, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, yang bunyinya, kunna nahidu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa nathuru fa nu'maru bi qadha'is shaumi wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan haid, tidak boleh menjalankan puasa dan disuruh untuk mengqadha puasa yang telah kita tinggalkan. Dan ini juga yang seperti saya katakan tadi, para ulama telah sepakat mengenai hal itu. Juga seandainya ada seorang perempuan suci, jadi kalau ada seorang perempuan yang haid di bulan Ramadan misalnya, terus dia suci sebelum subuh. Jadi sebelum subuh dia suci. Sebelum subuh dia suci, maka dia wajib untuk mengerjakan puasa hari tersebut. Jadi misalnya dia haid bulan Ramadan, ternyata sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh, haidnya sudah berhenti. Maka dia wajib untuk mengerjakan puasa pada hari tersebut. Juga misalnya kebalikannya, kalau seorang perempuan asalnya adalah haid kemudian suci setelah subuh, setelah salat subuh,
dapat 5 menit setelah azan gitu, baru dia suci misalnya, maka dia tidak wajib untuk tidak wajib untuk puasa pada hari itu. Jadi saya ulangi lagi. Jika ada seorang perempuan dalam keadaan haid, terus suci sebelum waktu subuh, pada hari puasa misalnya, dia dalam keadaan haid, terus sebelum masuk waktu subuh, 10 menit sebelum subuh dia suci. Maka dia wajib untuk mengerjakan puasa hari tersebut. Kebalikannya, kalau dia haid misalnya, terus habis subuh, setelah subuh dia baru suci, maka dia tidak wajib haram untuk mengerjakan puasa pada hari itu karena dia sucinya setelah sholat subuh. Apakah dia setelah suci ini wajib untuk imsak? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini mazhabnya ulama Hanafiyah dan ulama Hanabila mengatakan kalau seorang perempuan suci pada waktu bulan Ramadan, misalnya atau ketika puasa, pada bulan Ramadan dia suci di tengah-tengah siang hari, maka dia wajib untuk imsak. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum seperti orang puasa. Tapi dia tidak puasa. Tapi wajib untuk melakukan tidak minum dan tidak makan. Adanya ulama Hanafiyah dan Hanabila. Tapi kalau ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah untuk melakukan imsak. Boleh makan, boleh minum. Tapi yang sunnah adalah tidak makan dan tidak minum. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah jima. Atau menggauli istri ketika istri dalam keadaan haid. Dan ini adalah tidak boleh, hukumnya adalah haram dan telah menjadi kesepakatan para ulama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Jadi Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan seorang laki-laki mengumpuli istrinya itu dengan 2 syarat di sini, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah perempuan kamu ketika mereka dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna, dan jangan kamu dekati. Dekati itu tidak boleh, ya. Hatta yadhurna, sehingga mereka suci. Yadhurna artinya suci. Fa idza tatahharna, jika mereka telah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka kamu diperbolehkan untuk mengumpuli mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika turunnya ayat ini, para sahabat masih bingung. Terus yang boleh apa ya Rasulullah? Kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjauhi, jangan dekat-dekat dengan perempuan dalam keadaan haid, atau untuk menjauhi perempuan dalam keadaan haid, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Kamu boleh mengerjakan apa saja dengan istri kamu ketika istri kamu dalam keadaan haid, illa nikah, kecuali bersetubuh. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi melakukan jima atau persetubuhan ketika perempuan dalam keadaan haid hukumnya adalah haram, dan ini adalah telah menjadi kesepakatan semua ulama. Tidak diperbolehkan menjima atau bersetubuh ketika istri dalam keadaan haid. Terus ketika istri ini terputus haidnya, sudah suci, maka tidak boleh dikumpuli sampai istri tersebut mandi. Jadi kok tidak cukup harus sudah suci saja, tapi harus sudah suci dan telah mandi. Kalau sudah suci dan belum mandi perempuannya, maka tidak boleh dikumpuli. Dasarnya adalah ayat tadi, wala taqrabuhunna hatta yadhurna, sampai suci. Fa idza tatahharna, kalau mereka telah mandi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk mengumpuli perempuan itu kalau mereka sudah suci dari haidnya. Terus mereka telah mandi dari haid tadi. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah.
Dan para ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan barang siapa yang menghalalkan jima atau persetubuhan ketika perempuan dalam keadaan haid, maka orang tersebut dihukumi sebagai orang yang murtad kalau memang dia menghalalkan. Kalau ada orang mengatakan wati atau jima perempuan dalam keadaan haid itu hukumnya adalah boleh, maka orang tersebut menurut jumhur ulama dihukumi sebagai orang yang murtad. Dan barang siapa yang mengumpuli istrinya dan menggauli istrinya, menjima istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid, dan dia juga ngerti kalau ngumpuli orang yang haid itu hukumnya adalah haram, tapi dia sengaja melakukan hal itu dan tidak ada paksaan, maka orang tersebut telah melakukan dosa besar dan wajib untuk bertaubat. Wajib untuk bertaubat. Jadi kalau ada orang yang tahu, mengerti bahwasanya hukumnya menggauli orang dalam keadaan haid itu haram, tapi dia sembrono, dia terjang saja, dan tidak ada paksaan dalam hal ini, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar sekali, yang mana wajib dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia lupa misalnya lupa, karena lupa ya tidak apa-apa. Kalau dia mengerjakan hal itu karena lupa, maka tidak apa-apa, karena Allah Subhanahu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim di Mustadrak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dan tidak menyiksa hambanya ketika hamba tersebut mengerjakan sesuatu kesalahan, kalau kesalahan tadi dilakukan karena kesalahan pula, karena khata' atau karena lupa atau karena paksaan dari pihak lain. Lah, kalau ada orang yang telah melakukan persetubuhan dengan istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid dan nifas, apakah wajib untuk membayar kafarah? Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama, para ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk membayar kafarah. Tidak wajib untuk membayar kafarah. Adapun menurut golongan yang kedua, yaitu pendapatnya ulama Hanabila, dan ini adalah qaul qadim. Qaul qadimnya Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid dan nifas, maka dia wajib kena kafarah. Wajib kena kafarah. Dan mereka berbeda pendapat mengenai besarnya kafarah ini. Harus membayar kafarah. Ya. Ada yang mengatakan wajib membayar kafarah dinar, 1 dinar. 1 dinar ini kalau dihitung pakai gram adalah 4 gram. Harus membayar 4 gram. Ada yang mengatakan kafarahnya adalah setengah gram. Ala kulli halin. Tidak wajib untuk membayar kafarah bagi orang yang melakukan persetubuhan dengan istrinya ketika sang istri dalam keadaan haid dan nifas. Cuma kalau dia melakukan hal tersebut sedangkan dia adalah orang yang ngerti tentang hukum dan faham juga dilakukan dengan cara sengaja, maka dia telah melakukan dosa besar yang wajib orang tersebut untuk secepatnya bertobat dari dosa tersebut. Yang diharamkan berikutnya adalah talak. Yaitu haram bagi seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istri kamu, maka ceraikanlah ketika mereka bisa masuk ke dalam iddahnya secara langsung. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mentalak istri ketika istri dalam keadaan haid, karena hal tersebut akan mengakibatkan masa iddah akan bertambah panjang, dan ini tidak diperbolehkan. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, telah menceraikan istrinya sedangkan istri tersebut dalam keadaan haid. Dan hal ini dituturkan oleh abahnya Sayyidina Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar penuturan dari Sayyidina Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh
Abdullah bin Umar untuk merujuk kembali istrinya yang telah dia tolak, sedangkan istri tersebut dalam keadaan haid. Hadisnya adalah murhu. Rasulullah bersabda, murhu fal yuraji'ha, summa liyamsikha, hatta tadhura, summa tahida, summa tadhura, summa insya'a amsaka ba'du, wa insya'a fallaqa qabla ayyamussa, fatilkal iddatul lati amarallahu an tutlaqal lahan nisa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abdullah bin Umar untuk merujuk kembali istrinya sampai istrinya selesai haid terus suci, terus haid kembali terus suci baru ditolak sebelum dia menyentuh dan mengumpuli istri tadi. Karena apa? Karena kalau kita menalak istri dalam keadaan haid maka iddahnya akan bertambah panjang. Dan dikhawatirkan iddahnya tambah panjang. Juga diharamkan juga kalau kita mentalak istri ketika disuci, dalam keadaan suci, dan telah dikumpuli, telah digauli dalam masa suci tersebut. Karena dikhawatirkan nanti akan ada terjadi anak, terjadi hamil misalnya, nanti dia merasa menyesal telah mentalak istrinya, sedangkan istrinya dalam keadaan hamil tanpa sebelumnya. Maka mentalak istri ketika istri dalam keadaan haid atau ketika dalam keadaan suci yang telah digauli itu tidak diperbolehkan dan hukumnya adalah haram, dan ini telah menjadi kesepakatan atau ijma oleh para ulama. Kecuali kalau memang istri tersebut telah dalam keadaan hamil. Kalau istri dalam keadaan hamil, terus istri ini dalam keadaan haid, menurut pendapatnya ulama Syafi'iyah dan Hanafi al-Malikiyah, maka boleh untuk ditalak. Karena apa? Karena dalam keadaan seperti ini, ketika istri dalam keadaan hamil, tidak ada penambahan masa iddah. Karena iddahnya istri yang dalam keadaan hamil kalau ditalak adalah dengan melahirkan anaknya. Maka kalau ditolak sedangkan istri dalam keadaan hamil, maka talaknya jatuh dan tidak haram. Juga kalau istri tersebut belum digauli sama sekali, baru kawin, belum sempat disentuh sama sekali istrinya, terus dia talak. Nah, ketika ditalak istri dalam keadaan haid, maka tidak apa-apa. Karena apa? Karena dalam hal ini, kalau seorang istri yang ditalak oleh suaminya, sedangkan dia belum digauli oleh suaminya sama sekali, maka dia tidak wajib untuk melakukan iddah. Tidak wajib, tidak kena iddah. Karena dia belum disentuh. Karena iddah itu adalah untuk membersihkan rahim. Tapi kalau rahimnya sudah bersih, tidak pernah disentuh oleh suaminya, maka dia tidak wajib untuk melakukan iddah. Kemudian juga kalau istri tersebut minta cerai dengan cara khulu, minta cerai dari suaminya dengan cara khulu, maka kalau si suami menjatuhkan talak atas permintaan istri dengan cara khulu, maka dalam hal ini talaknya sah dan tidak haram meskipun istri dalam keadaan haid dan nifas. Ini adalah 4 perkara yang diharamkan ketika bagi orang yang dalam keadaan haid, yang mana hal ini adalah telah menjadi kesepakatan atau ijma oleh para ulama. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa, yang ketiga adalah jima, yang keempat adalah talak. 4 hal ini adalah telah menjadi kesepakatan oleh para ulama bahwasanya hal ini adalah diharamkan ketika seorang dalam keadaan haid atau nifas. Untuk hal lain yang diharamkan lagi, tapi hal ini adalah ada perbedaan pendapat atau khilafiyah di antara ulama. Yang pertama adalah masalah tawaf. Tawaf ini haram dilakukan perempuan ketika dia dalam keadaan haid. Dan hal ini telah menjadi perbedaan di antara ulama. Yang pertama adalah pendapatnya jumhur ulama, yaitu pendapatnya ulama Malikiyah, pendapatnya ulama Syafi'iyah, dan pendapatnya ulama Hanabilah. Riwayat yang sahih dari ulama Hanabilah mengatakan bahwasanya haram bagi seorang perempuan untuk melakukan tawaf. Baik tawaf itu tawaf fardu atau tawaf sunnah ketika dia dalam keadaan haid. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, makruh. Dan makruhnya adalah makruh tahrim. Tetapi sah. Dan ini adalah pendapatnya ulama Hanafiyah. Tapi wajib bagi perempuan tadi untuk mengulangi tawafnya selagi dia masih di Mekah. Jadi selagi dia masih di Mekah, maka
dia wajib untuk mengulangi tawafnya tadi kalau dia melakukan tawaf tadi ketika dalam keadaan haid. Dan hukumnya adalah makruh tahrim. Makruh tahrim menurut ulama Hanafiyah, dan wajib untuk menyembelih seekor unta atau seekor sapi sebagai dam karena dia tawaf dalam keadaan haid. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dinukil dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan sah bagi seorang perempuan untuk tawaf dalam keadaan haid, tapi dia wajib untuk nyembelih seekor kambing sebagai dam. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama Hanabilah seperti Qadhi Abu Ya'la. Qadhi Abu Ya'la seperti yang dinukil oleh Imam Mirdawi dalam kitabnya Al-Insaf membenarkan riwayat ini. Dan sama Ibnu Hajar, Hafidz Ibnu Hajar dan Zainuddin Al-Iraqi, pendapat ini dinukil dari sebagian ulama Malikiyah. Pendapat yang keempat adalah tawaf itu sah dan diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan haid dan tidak terkena dam. Dan ini adalah pendapat sebuah riwayat dari Imam Ahmad yang diriwayatkan atau dinukil dari Imam Abu Bakar Al-Khalal. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah, juga muridnya Syekh Ibnu Qayyim. Jadi dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai tawaf orang yang sedang dalam keadaan haid. Untuk mazhabnya Imam Syafi'i dan ulama Malikiyah, jumhur Malikiyah, juga pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya orang yang dalam keadaan haid tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk melakukan tawaf, baik tawaf itu tawaf fardu atau tawaf sunnah. Adapun dalil yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "At-tawafu bil baiti salatun, illa anallaha ta'ala ahbaha fihil kalam." Tawaf hukumnya adalah seperti salat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan bicara dalam keadaan tawaf. Ini adalah dalil yang pertama. Karena tawaf ini hukumnya seperti salat sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salat itu harus ada thaharah. Syarat sahnya salat adalah harus suci dari hadas, dari haid dan nifas, begitu juga tawaf. Syaratnya tawaf, orang tersebut harus suci dari hadas dan dari haid dan nifas. Juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha haji ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wada, beliau haid. Maka beliau tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya haid ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Isna'i ma yasna'ul haju, hayra alla tatufi bil baiti hatta taghtasili." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidatuna Aisyah dalam keadaan haid, beliau menganjurkan Sayyidina Aisyah dan berkata, "Isna'i ma yasna'ul haj." Kamu lakukan saja pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang haji, sudah. Teruskan pekerjaan haji ini. Ghaira alla tatufi bil baiti hatta taghtasili. Tapi janganlah kamu tawaf sampai kamu suci dan mandi. Nah, dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Aisyah untuk melakukan segala amal yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Sayyidina Aisyah untuk melakukan tawaf sampai Sayyidina Aisyah suci dan melakukan mandi. Berarti suci dari haid dan nifas ini adalah termasuk syarat sahnya tawaf. Syarat sahnya tawaf. Ini adalah dalil yang dipegangi oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya tawaf itu harus dalam keadaan suci dari haid dan dari nifas. Cuma, kadang-kadang seorang perempuan ini dihadapkan oleh sebuah problem atau dilema. Kadang-kadang dia datang haid ketika selesai misalnya
sudah dari Arafah, terus sudah dari Mina, sebelum tawaf datang haid. Lalu bagaimana ini? Kita lihat saja kalau misalnya dia di Mekah itu masih lama dan kira-kira haidnya itu akan habis sebelum dia keluar dari Mekah, maka sebaiknya dia tunggu sampai habis haidnya. Jadi kalau misalnya dia itu keberadaan dia di Mekah itu masih lama, dan kalau dilihat haidnya ini akan, misalnya kebiasaannya dia haid itu 7 hari atau 8 hari, yakni setelah haid dia masih di Mekah, maka yang lebih baik adalah dia tunggu. Dia tunggu sampai habis haidnya, nanti setelah habis haid dia bisa melakukan tawaf. Karena apa? Karena tawaf tidak ada waktu tertentu. Tawaf itu waktunya terbuka. Tidak ada batasan waktu untuk tawaf. Maka yang lebih baik bagi dia, kalau dia masih lama di Mekah, agar menunggu sampai dia suci, terus nanti setelah suci dia melakukan tawaf. Tapi kalau misalnya keberadaan dia di Mekah itu sebentar, dia adalah qiratul pertama. Habis nafar sani langsung dia harus pulang, misalnya, diburu oleh waktu, misalnya, atau dia Mekah sendirian, tidak ada temannya lagi, misalnya, maka dalam hal ini, maka dia boleh tawaf dalam keadaan haid dengan mengambil qaul yang memperbolehkan. Dia boleh memilih qaulnya Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan orang yang haid untuk tawaf tapi makruh tahrim dan tawafnya sah, tapi dengan harus membayar dam. Damnya adalah seekor onta atau seekor sapi. Atau mengambil riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan sah tawafnya, tapi dia harus membayar dam yang berupa seekor kambing. Atau riwayat yang lainnya, riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad, bahwasanya dia boleh tawaf dan tidak terkena apa-apa. Yang mana riwayat yang terakhir ini riwayatnya Abu Bakar Khalal yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Boleh dalam hal ini karena memang haid adalah tidak ada di tangannya, dia tidak bisa mengendalikan kapan dia haid, kapan dia suci. Maka dia boleh memilih qaul-qaul yang ada selama dia adalah berstatus sebagai muqallid, orang yang taklid saja, maka boleh dia mengambil pendapat-pendapat yang ada sesuai dengan situasi dan kondisi, dan dalam keadaan ini boleh bagi dia untuk memutus haidnya dengan meminum obat. Jadi kalau boleh, misalnya beli obat di apotik agar haidnya reda, berhenti. Kalau minum obat ternyata haidnya berhenti, maka berhentinya ini dianggap suci. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Jadi diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk memutuskan haidnya dengan meminum obat selagi obat tersebut adalah tidak berbahaya bagi kesehatan dia. Tidak menimbulkan kemandulan. Dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Dan ulama Hanabilah menambahkan dan atas izin suami. Kalau sudah minum obat dan haidnya berhenti, maka dia dianggap suci dan secepatnya dia mandi terus melakukan tawaf. Hal berikutnya yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan haid adalah membaca Quran. Membaca Quran hukumnya adalah haram bagi orang yang dalam keadaan haid menurut madhabnya ulama Hanafiyah. Juga menurut pendapatnya ulama Syafi'iyah. Meskipun satu huruf saja, biasanya dia mau membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia membaca Bismi, karena niatnya membaca Quran, dia dalam keadaan haid maka hukumnya haram. Menurut pendapatnya jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan ulama Hambali, mazhab Hambali. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan membaca Quran hukumnya haram jika yang membaca adalah orang yang dalam keadaan mukallaf. Jadi membaca Quran haram bagi orang yang dalam keadaan haid kalau orang tersebut dalam keadaan mukallaf. Misalnya kalau yang membaca itu orang dalam keadaan haid tapi dia dalam keadaan gila, maka hukumnya tidak haram karena dia bukan mukallaf. Yang kedua, syaratnya adalah qiraah yang dia baca adalah qiraah yang sifatnya sunnah.
Adapun qiraah yang sifatnya wajib, misalnya seperti qiraah pada sholat misalnya, maka tidak apa-apa kalau untuk orang junub ya. Faqidu tahura ini tidak apa-apa. Yang ketiga syaratnya adalah dia harus melafadzkan lafaz tersebut, Quran tersebut. Dia harus mengucapkan Quran tadi. Kalau misalnya dia membaca Quran, dibaca dalam hati saja, tidak diucapkan, maka sah. Tidak apa-apa. Menurut, bahkan menjadi kesepakatan menjadi ijma, kesepakatan para ulama, kalau bacanya cuma di hati saja, tidak diucapkan, tidak apa-apa. Karena yang dimaksud dengan qiraah ini adalah membaca, ini adalah dengan melafadzkan. Syarat berikutnya, orang tersebut membaca Quran dengan suara yang agak keras sehingga dia bisa mendengarkan bacaannya sendiri. Kalau dia cuma sekedar qomat kamit, bacaannya tidak jelas, maka tidak apa-apa. Syarat berikutnya, dia membaca Al-Quran dengan sengaja untuk niat membaca Al-Quran. Atau membaca Al-Quran dengan niat zikir. Kalau membaca Al-Quran dengan niat zikir saja, seperti dia misalnya mau makan, terus baca bismillah. Baca bismillah untuk makan, untuk zikir makan, bukan untuk melafadzkan Quran, maka hukumnya boleh. Begitu juga membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia mendapatkan musibah, keluarganya meninggal misalnya. Kalau dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dengan niatan untuk membaca zikir karena adanya kematian, maka tidak apa-apa. Yang diharamkan adalah kalau membaca Quran dengan niatan untuk membaca Quran. Jadi intinya, untuk madhabnya jumhur ulama, kebanyakan ulama, membaca Al-Quran dalam keadaan haid hukumnya adalah haram. Kalau terpenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama, harus dilafadzkan, harus bisa didengarkan, kalau dibaca di hati tidak haram. Terus niat memang membaca Quran. Kalau niat untuk zikir, maka tidak apa-apa. Nah, di sana ada pendapat yang mengatakan orang yang dalam keadaan haid dan nifas boleh membaca Quran. Dan ini adalah pendapatnya ulama Malikiyah. Boleh membaca Al-Quran, baik membacanya itu dengan hafalan saja, atau dengan membaca Al-Quran, tapi tidak pakai menyentuh Qurannya, hukumnya adalah tidak apa-apa. Baik membacanya itu karena dia takut lupa atau tidak takut lupa, hukumnya tidak apa-apa. Dan khusus bagi seorang perempuan, jika dia adalah guru Al-Quran, atau orang yang lagi ngaji Quran, maka dia boleh untuk membawa Quran ketika dia dalam keadaan haid dan nifas. Boleh. Kalau memang dia adalah guru yang ngajar Al-Quran, atau santri yang lagi belajar membaca Al-Quran, dia dalam keadaan haid boleh memegang Al-Quran dan boleh membaca Al-Quran. Dan ini adalah madhabnya ulama Malikiyah. Mereka memperbolehkan demikian karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama yang mengharamkan adalah semuanya hadisnya adalah hadis dhaif, sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama. Misalnya hadis yang mereka sebutkan adalah hadisnya Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la taqra'u al-haidu walal junubu syai'an wal Quran. Juga hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang bunyinya la taqra'ul haidu walal nufasa walal junubu syai'an minal Quran. Kemudian dalil mereka yang ketiga adalah dikiaskan kepada orang yang junub, dikiaskan kepada orang yang junub. Untuk dalil hadisnya Ibnu Umar dan hadisnya Jabir, para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang tidak mungkin untuk kita pegangi menjadi hujjah. Adapun kias mereka yang mengatakan orang haid itu seperti orang yang junub adalah kias yang tidak benar, karena di sini ada perbedaan antara orang yang junub dan orang yang haid. Kalau orang junub masanya sebentar, karena dia kalau junub langsung bisa mandi, tapi kalau orang haid masanya adalah lama. Seandainya dia tidak diperbolehkan untuk membaca Quran, khususnya bagi orang yang hafal Quran, dikhawatirkan nanti kalau dia tidak membaca Al-Quran, dia akan lupa dengan Qurannya. Jadi ini adalah pendapatnya ulama Malikiyah. Hal berikutnya yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama adalah
menyentuh Quran dan membawa Al-Quran, dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, menyentuh Quran dan membawa Al-Quran hukumnya adalah haram bagi orang yang dalam keadaan nifas dan haid, dan ini adalah pendapatnya jumhur, ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila, dan dikecualikan menurut ulama Malikiyah bagi seorang perempuan yang dia adalah guru Al-Quran, dan bagi santri yang belajar membaca Al-Quran, diperbolehkan untuk memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran kalau dia dalam keadaan haid. Tapi kalau untuk selain guru dan selain santri yang belajar dan membaca Al-Quran, hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Boleh membaca saja, tapi tidak boleh memegang Quran bagi orang yang haid dan nifas menurut mazhab Malikiyah, kecuali kalau orang itu adalah santri atau guru yang sedang mengajar Al-Quran. Terus masalah berikutnya adalah mubasyarah, yaitu bersenang-senang dengan orang yang dalam keadaan haid dengan menyentuh misalnya bagian di antara lutut dan pusar. Ini mubasyarah atau bersenang-senang, orang laki-laki bersenang-senang dengan orang perempuan yang dalam keadaan haid dengan menyentuh bagian tubuhnya, yang bagian tubuhnya adalah bagian tubuh terlarang, yaitu di antara pusar dan lutut. Ini tidak diperbolehkan, haram. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama, ulama dari mazhab Hanafi, dan ulama dari mazhab Maliki, juga ulama dari mazhab Syafi'iyah. Adapun kaul yang kedua, pendapat yang kedua diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan cuma jima saja. Cuma memasukkan kelamin ke dalam kelamin saja. Adapun kalau selain itu cuma sekedar pegang-pegang saja, maka diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan cuma jima saja, dan ini adalah pendapatnya ulama Hanabila dan sebagian ulama Malikiyah seperti Asbagh, Ibnu Khubayb, juga sebagian ulama Hanafiyah seperti Imam Muhammad bin Hasan dan Abu Ja'far At-Tahawi, juga sebagian ulama Syafi'iyah seperti Abi Sur, Ibnu Mundir. Ini adalah memperbolehkan bersenang-senang dengan wanita yang dengan istrinya yang dalam keadaan haid dengan menyentuh bagian yang terlarang, yaitu bagian di antara lutut dan pusar. Yang penting tidak boleh dimasukkan kemaluannya. Ini adalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid. Yang terakhir yang diharamkan bagi orang haid adalah tidak boleh masuk masjid. Kalau dia berdiam di dalam masjid tidak boleh. Berdiam, duduk, itikaf dalam masjid, maka tidak boleh. Nah, tapi kalau sekedar lewat saja, maka di sini ada perbedaan pendapat. Jadi kalau berdiam diri di masjid dengan duduk atau i'tikaf sedangkan dia dalam keadaan haid, maka tidak diperbolehkan. Atau dia tidak berdiam diri tapi muter-muter dalam masjid, maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau sekedar lewat saja, ini yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah mengharamkan secara mutlak. Tidak boleh masuk masjid. Tidak boleh. Adapun ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan boleh lewat. Tapi dengan syarat boleh lewat ya, boleh lewat. Tapi dengan syarat jangan sampai mengotori masjid, jangan sampai darahnya menetes di masjid. Kalau perempuan tersebut telah memakai pembalut dengan rapat sehingga tidak mungkin darahnya netes, maka dia boleh lewat, tapi hukumnya makruh menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Di sini ada sebuah pertanyaan dari pendengar setia kita yang bunyinya, ada seorang gadis hamil di luar nikah. Na'udzubillah. Jadi ini ya, na'udzubillah, ada gadis hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bernama A. Lah untuk menjaga nama baik keluarga, terpaksa si gadis dengan si A dinikahkan. Bagaimanakah hukumnya si wali hakim itu dan anak yang dilahirkan? Gadis itu apakah termasuk anak dari si A, dan apakah si A dapat warisan dari, apakah anak tersebut dapat warisan dari A? Lah, untuk madhabnya Imam Syafi'i, masalah ini adalah masalah yang jelas bahwasanya anak dari hubungan zina atau hubungan kumpul kebo ini tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Meskipun misalnya seorang perempuan hamil
terlebih dahulu zina dengan seorang laki-laki terus hamil, terus karena takut tercemar nama keluarga, akhirnya laki-laki yang menghamili tadi menikahi perempuan tadi. Lah, anak yang dihasilkan dari perzinaan tadi, menurut mazhab Syafi'i, tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Anak adalah dinisbatkan kepada bapaknya kalau memang di sana adalah perkawinan yang sah. Adapun untuk pelacur akhir harus dikasih hajar, dilempar, dirajam dengan batu. Dari hadis ini, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya anak yang dihasilkan dari perzinaan tidak bisa dinisbatkan kepada orang yang telah menghamili perempuan tadi. Maka karena anak perempuan ini bukan anak daripada yang menghamili, maka nantinya anak ini bukanlah mahram, tidak ada hubungan mahram sama sekali dengan laki-laki itu. Karena tidak ada hubungan mahram, maka tidak boleh menjadi wali dalam nikah. Yang mau nikahkan otomatis adalah hakim. Karena tidak ada hubungan mahram sama sekali, maka menurut mazhab Syafi'i, jika si laki-laki itu mati, maka anak perempuan tadi tidak mendapatkan warisan dari si laki-laki tadi. Karena dia bukan bapaknya. Ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, mazhabnya ulama Syafi'iyah. Untuk mazhabnya ulama yang lain, saya tidak ngerti. Ya. Jadi untuk mazhab Maliki atau mazhab Hanafi, saya tidak ngerti bagaimana perinciannya. Cuma mazhabnya Imam Syafi'i seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau ada seorang perempuan hamil di luar nikah, wa na'udzubillah, jangan sampai kita mengerjakan na'udzubillah. Perzinaan ini adalah dosa yang sangat besar sekali. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk dekat-dekat dengan zina. Dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya, dan itu adalah fahisyah, sebuah dosa yang sangat besar. Wa sa'a sabila, dan jalan yang jelek. Jika ada perempuan hamil di luar nikah terus dinikahi sama orang yang telah menghamili tadi, maka kalau anaknya yang lahir adalah perempuan, maka antara laki-laki yang menghamil dengan anak perempuan itu tidak ada hubungan apa-apa sama sekali, bukan mahramnya, maka tidak boleh untuk menjadi wali ketika dia nikah, dan bukan mahram, tidak boleh khulwah, dan tidak bisa mendapat warisan. Ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau untuk mazhab yang lain saya tidak ngerti sama sekali. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.